Christopher Robin adalah bocah yang telah menemukan hutan ajaib imajinasinya bernama 100 Acre Wood, di mana dia mendapatkan banyak teman di sana, antara lain Winnie the Pooh, Tiger, Piglet, Eeyore, Kanga, Roo, Owl, dan Rabbit. Setiap hari mereka selalu bertemu dan bermain bersama, sampai tibalah waktu untuk berpisah dikarenakan Robin harus berangkat ke sekolah asramanya. Untuk memberi ucapan selamat tinggal kepada Robin, Pooh dan kawan-kawan membuatkan sebuah pesta minum teh di hutan. Sampai tidak terasa karena kekenyangan mereka pun tertidur, kecuali Pooh yang diajak Robin ke suatu tempat favorit mereka untuk mengobrol. Di sana, Robin mengatakan beberapa kalimat perpisahan. Ia juga menyuruh Pooh untuk datang ke rumah barunya itu jika dia merindukannya dan berjanji untuk tidak saling melupakan. Waktu pun berjalan dengan sangat cepat. Selepas perpisahan itu, Robin akhirnya berangkat ke kota bersama kedua orang tuanya. Tapi setelah masuk ke sekolah asrama, kehidupan Robin menjadi berubah drastis. Dimulai dari kehidupan barunya di sekolah yang tidak menyenangkan, lalu kabar ayahnya yang meninggal di saat Robin masih berada di sekolah, hingga masa dewasanya yang tak luput dari berbagai halangan. Hingga bertahun-tahun kemudian, Robin pun sudah tumbuh menjadi lelaki dewasa yang tampan dan dia berhasil menikahi wanita cantik bernama Evelyn yang ia temui saat menaiki bis. Tapi ketika Evelyn sedang hamil tua, Robin yang bekerja menjadi seorang prajurit pun terpaksa harus meninggalkan Evelyn sendirian karena harus pergi ke medan perang. Beberapa bulan kemudian, anak itu pun lahir dan Evelyn memberinya nama Madeline. Walaupun tanpa suami yang mendampingi dan membantunya, Evelyn dengan sangat sabar dan penuh kasih sayang merawat Madeline sendirian. Hingga singkat cerita, Robin akhirnya pulang dari medan perang dengan selamat. Karena tidak ingin berpisah lagi dengan keluarganya, Robin pun memutuskan berhenti menjadi prajurit dan bekerja menjadi direktur di sebuah perusahaan. Yang awalnya dia kira kehidupannya akan menjadi lebih baik, tapi ternyata tidak. Malah timbul banyak problema hingga membuat mentalnya sangat berantakan. Salah satu masalah yang dihadapi Robin adalah dia terancam dipecat kalau tidak segera mendapatkan solusi untuk menolong perusahaan yang hampir bangkrut itu. Kehidupan rumah tangganya juga tak kalah pelik, di mana rasa kesal yang ia dapat dari kantor Robin bawa pulang, dengan terus-menerus menyuruh anaknya untuk belajar yang padahal di umurnya sekarang Madeline harusnya masih bermain dan bukannya melakukan hal yang tidak disukai. Evelyn kemudian mencoba menyadarkan Robin dengan mengatakan jika kehidupan keluarganya saat ini sangat membosankan. Dia terlalu serius dan memaksakan suatu hal, bahkan Evelyn saja tidak ingat kapan Robin tertawa dengan apa yang sudah Robin lakukan. Di sini Evelyn juga berkata hanya ada satu hal yang ia inginkan, yaitu keluarganya bisa hidup bahagia tanpa ada beban seperti orang kebanyakan. Setelah perdebatan yang terjadi malam itu, akhirnya Evelyn memutuskan untuk pergi ke desa dengan maksud ingin menenangkan diri tanpa Robin ikut bersama mereka. Sedangkan di sisi lain, Pooh yang baru saja terbangun dari tidur langsung merasa sedih karena sekarang tinggal dia seorang diri yang ada di hutan ajaib, sedangkan yang lain pergi entah kemana. Pooh yang kebingungan pun tiba-tiba teringat dengan pesan Robin yang mengatakan jika dia bisa datang berkunjung jika Pooh merindukannya. Sehingga tidak basa-basi lagi, Pooh pun langsung menuju pintu ajaib tempat masuk dan keluarnya Robin untuk mencari keberadaan teman lamanya itu. Namun karena lelah berjalan, Pooh memutuskan untuk duduk di bangku taman dan secara kebetulan Robin ada di tempat yang sama untuk beristirahat juga. Merasa ada seseorang di belakangnya, Robin menengok dan kagetnya dia ketika Pooh teman semasa kecilnya tiba-tiba datang. Dan anehnya lagi, Pooh masih ingat dengan dirinya walaupun sudah tidak bertemu selama 30 tahun. Awalnya Robin merasa tidak percaya jika itu adalah Pooh. Apalagi ketika Pooh berkata dia keluar dari pohon yang ada di belakangnya, yang padahal pintu masuk ke hutan ajaib ada di pohon belakang rumahnya di Sussex. Karena panik dan tidak ingin Pooh dilihat oleh orang lain termasuk tetangganya, Robin pun membawa Pooh pulang ke rumah. Sambil menikmati madu pemberian Robin, Pooh memberitahu jika alasannya datang adalah karena sekarang teman-temannya di hutan menghilang dengan misterius. Namun karena Robin hari itu sangat sibuk, dia tidak menanggapi Pooh dan memilih untuk lembur. Singkat waktu, pagi pun tiba. Robin yang masih tidur tiba-tiba saja terbangun karena mendengar suara barang berjatuhan yang ternyata itu adalah ulah dari Pooh.
Robinnya sudah tidak tahan dengan kekacauan itu pun dengan cepat mengantar Pooh untuk kembali ke hutan dengan naik kereta menuju tempat tinggalnya di Sussex. Tapi bukan Pooh namanya kalau tidak membuat Robin kewalahan. Contohnya saja ketika dia tiba-tiba menginginkan balon, lalu berkeliaran ketika kereta sebentar lagi akan berangkat, serta mengganggu Robin yang sedang mengejar deadline pekerjaannya. Sesampainya mereka di Sussex, Robin dan Pooh segera menuju ke rumah menggunakan taksi dan diam-diam menyelinap ke belakang rumah karena tidak ingin diketahui oleh Evelyn dan Madeline yang sedang menikmati waktu liburan mereka. Tiba di pintu masuk ke hutan ajaib, Robin langsung menyuruh Pooh untuk segera masuk. Tapi entah kenapa Robin tiba-tiba penasaran dengan keadaan hutan sekarang, sehingga dia pun berusaha masuk melewati pintu yang kecil itu. Dan ternyata semua yang ada di hutan itu masih utuh. Tapi benar apa yang Pooh ucapkan kemarin, di mana teman-teman lain hilang tanpa ada jejak yang mereka tinggalkan. Tidak ingin membiarkan Pooh sendirian, Robin pun akhirnya berencana mencari mereka hanya bermodalkan kompas saja dan Pooh dipercaya untuk membaca arahnya. Tapi sudah lama mereka menelusuri hutan, Robin merasa dia hanya berputar-putar saja dan itu membuat Robin jengkel karena Pooh tidak becus membaca kompas dengan baik. Pooh pun berusaha untuk meminta maaf, tapi yang terjadi dia malah menjatuhkan tas milik Robin dan membuat kertas-kertas penting berterbangan. Sontak saja Robin pun memaki-maki Pooh lalu berniat untuk pergi. Not how you remember me. Namun ketika dia berbalik, tiba-tiba Pooh menghilang dan hal itu membuat Robin tambah frustasi. Dalam pencariannya, Robin ketakutan karena mendengar suara mengerikan dari sosok Heffalump dan Woozle, yang tak lain adalah karakter jahat yang ia ciptakan untuk menakut-nakuti teman-temannya. Robin pun lari kocar-kacir sampai tidak sengaja terjatuh ke dalam lubang perangkap yang ia buat untuk menangkap dua hewan menyeramkan itu. Tidak berselang lama, hujan turun dan ketika Robin berusaha untuk keluar, dia malah terpleset lalu tertimpa batu hingga dirinya pun jatuh pingsan. Tapi beruntungnya Robin masih bisa selamat. Berkat hujan yang turun semalam, dirinya mengapung dan dapat keluar dari lubang tersebut. Selanjutnya Robin kembali mencari Pooh hingga tidak disangka dia akan tiba di jembatan tempat dia dan Pooh suka bermain dulu. Lewat terus. Lanjut, di tempat itu juga Robin akhirnya menemukan Eeyore si keledai yang sengaja menghanyutkan dirinya di sungai. Robin lalu membantunya keluar dari sungai dan mengajak Eeyore untuk mencari Pooh dan teman-teman yang lain. Singkatnya mereka pun sampai di rumah Owl. Di sana terdengar dengan jelas suara Heffalump dan Woozle, yang ketika dicek ternyata suara tersebut hanya muncul dari penunjuk arah angin yang telah rusak. Robin kemudian mulai masuk ke rumah Owl yang sialnya tidak ada siapa-siapa di sana dan hanya ada sisa makanan dan barang-barang yang berserakan. Lalu ketika akan melanjutkan pencarian, tidak sengaja Robin melihat beberapa buah egg yang berjatuhan. Buah egg adalah makanan yang sangat disukai oleh Piglet, makanya Robin yakin jika Piglet tak jauh dari sana. Dan setelah cukup lama mengikuti buah egg itu, akhirnya Robin menemukan Piglet yang sedang bersembunyi di balik pohon. Tapi Piglet yang belum sadar jika itu adalah Christopher Robin pun justru ketakutan dan memilih untuk lari lalu menemui teman-teman yang sedang bersembunyi di batang pohon. Melihat teman-teman masa kecilnya berada di dalam sana, Robin sangat senang. Tapi sayangnya mereka sama tidak percayanya dengan Piglet sehingga untuk membuktikan jika dia adalah Christopher Robin, mereka menyuruh Robin untuk mengalahkan Heffalump yang selama ini membuat mereka ketakutan. Mendengar itu, Robin pun langsung berakting seakan-akan Heffalump datang dan ingin menyerangnya. Eeyore juga ikut bersamanya untuk menjadi saksi, sedangkan yang lain masih bersembunyi di batang pohon sampai pertarungan bohongan itu pun berakhir. Akhirnya setelah berhasil membuat teman-temannya percaya, Robin bisa berkumpul dengan mereka lagi seperti dulu, lalu mengajak mereka untuk mencari Pooh yang menghilang. Setelah bingung harus mencari Pooh kemana lagi, Robin teringat dengan tempat kesukaan mereka yaitu ladang bunga, sehingga Robin pun dengan cepat pergi ke sana dan segera meluruskan kesalahpahaman lalu mengungkapkan permintaan maafnya kepada Pooh. Kemudian setelah saling bermaafan karena Robin dan Pooh kelelahan, keduanya tertidur dan singkatnya ketika bangun, Robin panik karena hari itu seharusnya dia berangkat ke kantor untuk mempresentasikan pekerjaannya. Dengan cepat, Robin pun mengambil jas dan tasnya untuk kembali ke London. Tapi ketika keluar dari hutan, dirinya malah dipergoki oleh Madeline yang kemudian dirinya pun harus menjelaskan alasannya berada di sana kepada Evelyn lalu pamit untuk bekerja lagi.
Sebenarnya, kesibukan yang dilakukan oleh Robin sangat membuat Evelyn dan Madeleine kesal. Tapi untungnya Evelyn mampu menenangkan anak perempuannya itu hingga Madeleine pun mau kembali bermain seperti biasa. Di sisi lain, Pooh tidak sengaja melihat Tiger dan Eeyore bermain dengan berkas-berkas milik Robin yang ia tahu jika berkas itulah yang seharusnya dibawa oleh Robin untuk presentasi. Pooh yang tidak ingin menyulitkan Robin pun segera mengajak teman-temannya menuju ke London untuk mengantarkan berkas-berkas tersebut. Namun ketika keluar, mereka malah bertemu dengan Madeleine yang ketakutan ketika melihat boneka bisa berbicara. Tapi saat melihat Pooh, Madeleine teringat jika Pooh adalah sosok yang digambar oleh ayahnya sendiri. Mengetahui jika Pooh dan kawan-kawan ingin pergi ke London, Madeleine langsung menawarkan dirinya untuk membantu, lalu menulis surat izin untuk ibunya dan berangkat ke stasiun menggunakan sepeda. Tepat ketika Madeleine dan kawan-kawan naik ke kereta, ibunya menemukan surat itu dan segera berangkat ke London menggunakan mobil. Sedangkan di kereta sendiri, Madeleine tidak percaya dengan cerita Pooh yang mengatakan jika dulu ayah Madeleine adalah sosok yang ceria dan menyenangkan. Sesampainya mereka di London dan ketika mereka naik taksi untuk sampai di kantor, Tiger tidak mau diam sehingga supir taksi itu pun kaget dan langsung menghentikan mobilnya. Kemudian muncul Pak Polisi yang mencoba bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Madeleine yang tidak mau terlibat masalah pun langsung menyuruh teman-teman untuk berpura-pura menjadi boneka lalu mencari cara lain untuk sampai di kantor, yaitu dengan naik truk yang menuju ke kantor ayahnya. Sementara itu di kantor ternyata rapat sudah akan dimulai dan Robin langsung panik ketika sadar jika berkas-berkas tidak ada di dalam tas. Dia pun langsung meminta izin untuk mencarinya dulu dan kagetnya dia ketika Robin melihat Evelyn sudah ada di hadapannya. Mengetahui jika Madeleine sedang menuju London, keduanya lalu segera pergi untuk mencari Madeleine. Dan di tengah perjalanan itu pun akhirnya Robin menceritakan tentang Winnie the Pooh kepada Evelyn. Di saat Evelyn belum bisa mempercayai Robin, teman-teman yang berada di kotak tidak sengaja terlempar dari truk dan mendarat di mobil Evelyn, membuat perempuan itu akhirnya percaya walaupun sedikit takut. Di tempat lain, Madeleine dan Pooh berlari karena sebentar lagi sampai di kantor. Tapi gara-gara terpleset, berkas-berkas yang dibawa pun berterbangan dan membuat keduanya sangat sedih dan bingung. Kemudian dari kejauhan muncul ayah, ibu, dan teman-teman. Di sini Madeleine takut kalau ayahnya akan marah gara-gara berkasnya hilang. Tapi ternyata Robin tidak marah sama sekali. Dia bahkan sadar akan kesalahannya yang selalu khawatir dan ujung-ujungnya memaksa Madeleine melakukan sesuatu hal yang tidak disukai. Dia lalu berjanji tidak akan melakukan hal itu lagi dan akan menjadi ayah yang lebih baik. Setelah mereka berpelukan, tiba-tiba saja Robin terbesit ide yang sangat cemerlang untuk kelanjutan perusahaannya bekerja. Dia dengan keluarganya lalu langsung menuju ke kantor dan memberitahukan solusi terbaiknya sehingga perusahaan bisa diselamatkan dan keluarganya bisa bahagia seperti dulu lagi. Lalu film pun berakhir. Di sebuah hutan terbesar di dunia yang letaknya di Chiquira, yang mana lagi kalau bukan hutan Columbia, ada seekor makhluk berekor panjang dengan corak totol yang akan menjadi tokoh utama kita di film ini. Dia bernama Marsupilami. Scene lalu berpindah ke sebuah kota dekat hutan tersebut. Terlihat para penduduk kota dan turis sedang menikmati pameran yang sedang diadakan. Di sisi lain terdapat seorang gadis kecil bersama burung kakak tuanya. Dia menangis hingga menarik perhatian dua orang turis yang sedang jalan-jalan. Ternyata dia menangis karena burung beonya sakit, tapi masalahnya dia tidak memiliki uang untuk membawa burungnya itu berobat. Dua turis yang kasihan pun akhirnya membawa burung tersebut ke klinik hewan terdekat. Di sana, dokter berusaha menyembuhkan si burung dengan berbagai cara sampai akhirnya berhasil. Tapi ternyata burung itu hanya pura-pura sakit, Cok. Si gadis yang bernama Cassandra itu terpaksa menipu para turis dan bekerja sama dengan ayah asuhnya yaitu Pablito agar mereka bisa mendapatkan uang untuk makan. Cassandra yang merasa telah membantu mencari uang terus meminta imbalan dengan dibelikan buku. Tapi karena ayahnya menolak, dia marah dan masuk ke kamarnya. Selain menyebut ayahnya telah ingkar janji, Cassandra juga menuduh ayahnya berbohong tentang keberadaan Marsupilami.
Anak-anak lain juga mulai tidak percaya dengan ayahnya yang selalu mengatakan kalau hewan tersebut memang benar-benar ada. Bahkan ayahnya sampai menceritakan mengenai bola baseball bekas gigitan marsupilami dan ketika ayahnya itu ditolong oleh hewan tersebut. Di tempat lain, tepatnya di kantor stasiun televisi, tampak beberapa orang sedang melakukan rapat. Ternyata mereka sedang mendiskusikan tentang kunjungan ke hutan Columbia untuk melakukan wawancara kepada suku Paya. Karena menurut wanita berkulit hitam itu, wawancara kali ini akan membuat keuntungan yang besar di perusahaan. Wanita tersebut lalu mengusulkan Geralt untuk melakukan wawancaranya dan dia akan dipandu oleh Pablito sebagai spesialis hutan dan budaya suku Paya. Esoknya di klinik hewan milik Pablito, datang 3 preman untuk menagih hutang dari Pablito sebesar 160.000 palimbos. Ternyata inilah alasan kenapa Pablito nekat menipu orang untuk mendapatkan uang. Lalu karena si Pablito nggak bisa bayar, akhirnya si preman ini mengancamnya dengan mencoba menyembelih si kakak tua. Dengan cepat Pablito memohon agar tidak melakukan itu. Dia berjanji akan membayar hutang setelah menyelesaikan urusannya dengan seseorang. Seseorang yang dimaksud adalah Geralt. Tapi sampai di bandara untuk menjemput Geralt, dia malah melihat reporter itu dibawa paksa oleh suruhan dari Jenderal Puchero. Sementara itu di dalam hutan ada seorang ilmuwan tua bernama Hermoso bersama pemandunya yang bernama Petunia. Mereka terlihat mencari sesuatu di dekat air terjun. Ternyata Hermoso dan Petunia sedang mencari tanaman langka. Ketika mereka sedang mencari tanaman yang dicari menggunakan sebuah alat, tanpa sengaja Marsupilami menjatuhkan bunga anggrek miliknya sehingga jatuh tepat di depan Hermoso dan Petunia. Si ilmuwan yang merasa jika dia telah menemukan tanaman yang dimaksud pun sontak kegirangan dan beranjak pulang untuk menelitinya. Si c'est nous, alors qu'il dit si c'est nous. Si c'est nous. Singkatnya, Hermoso dan Petunia sampai di tempat penguasa Columbia. Beliau tak lain adalah Jenderal Puchero. Di sana, Hermoso langsung menunjukkan bunga tersebut kepada sang diktator dan meminta sedikit biaya tambahan untuk melakukan penelitian kepada bunga langka itu. Namun, sang diktator malah menolaknya karena menganggap Hermoso sudah terlalu tua untuk menjadi seorang ilmuwan. Dia bahkan sekarang menyebut lelaki tua itu hanya sebagai tukang kebun. Beberapa saat kemudian, tibalah Geralt di rumah Jenderal. Jenderal lalu mengajaknya berjalan-jalan sebentar dan membawanya ke sebuah ruangan rahasia yang isinya patung-patung artis papan atas Celine Dion. Wow. Oui, c'est ce que je sais. Ternyata alasan Jenderal membawanya ke ruangan rahasia itu adalah untuk meminta tolong kepada Geralt agar dirinya bisa dipertemukan dengan idolanya yaitu Celine Dion. Kenapa Jenderal minta tolong sama dia ya? Itu karena Geralt pernah mewawancarai Celine Dion, cowok. Sembari mengobrol dengan Jenderal, Geralt yang ingin mengapresiasi lagu Celine yang sedang diputar, tidak sengaja menekan remote control sehingga patung-patung koleksi Jenderal hancur. Jenderal yang marah pun akhirnya memasukkan Geralt ke penjara. Di sisi lain, Hermoso sedang mencoba meneliti anggrek yang ia dapatkan tadi. Tapi gara-gara tubuh rentanya, dia malah jatuh dan tidak bisa bangun sampai hari sudah malam. Hingga ketika Petunia datang untuk memberikan surprise, perempuan tersebut langsung membantunya untuk bangun. Singkat cerita, Hermoso yang sedang meneliti jurnal-jurnalnya di malam hari tanpa diketahui telah diintai oleh sesuatu di atas, yang ternyata itu adalah Marsupilami. Dia datang untuk mengambil kembali anggrek langka yang tidak sengaja ia jatuhkan. Dengan hati-hati, Marsupilami memanjangkan ekornya mencoba untuk meraih anggrek tersebut, tapi karena ekornya nggak cukup panjang, ia terus mengendap-endap turun. Di sini hampir aja nih Marsupilami kepergok oleh Hermoso, dan ketika dirinya hampir mendapatkan bunganya lagi, Marsupilami malah tertarik dengan kue milik Hermoso. Hermoso sendiri yang mendengar sesuatu pun langsung menyalakan lampunya.
ilmuwan tersebut hanya bisa terdiam, sedangkan Marsupilami yang panik langsung lari dan membawa bunga anggrek pergi bersamanya. Hermoso yang mengenali hewan itu bergegas membuka jurnalnya dan akhirnya dia mengetahui nama hewan langka itu. Semakin penasaran dengan sosok Marsupilami, Hermoso kembali mengambil bukunya yang lain. Tapi dia tidak sengaja menjatuhkan buku itu dan membuat air yang tidak sengaja terekstrasi dengan bunga anggrek nyiprat ke mukanya. Kagetnya Hermoso ketika ia melihat ke cermin, muka tuanya ini tiba-tiba berubah menjadi muda kembali. Dan di sini akhirnya Hermoso mengetahui khasiat dari bunga anggrek tersebut. Keesokan harinya, setelah mengetahui jika Geralt dimasukkan ke penjara oleh jenderal, Pablito melakukan segala cara agar bisa masuk ke penjara tersebut. Dimulai dari mencoba mencopet tas milik nenek-nenek, sampai membuat keributan dengan para polisi hingga akhirnya dia pun masuk ke dalam sel yang sama dengan Geralt. Di dalam sana terjadi sedikit kejadian di mana Pablito menggoda seseorang dan berakhir dirinya dihajar oleh The Great Khali. Ketika dicekik oleh The Great Khali, Pablito memberitahu Geralt kalau dirinya adalah pemandunya untuk mewawancarai suku Paya. Mendengar itu, Geralt pun mencoba menolongnya, tapi malah akhirnya ia juga ikutan dihajar oleh The Great Khali. Mereka yang tidak ingin berlama-lama di penjara itu pun mulai memikirkan rencana untuk membebaskan diri. Pablito lalu meminta tolong hewan kecil peliharaannya untuk membantu mengambil kunci yang disimpan di laci meja. Dan setelah cukup lama mengarahkan hewan tersebut, kunci pun berhasil didapatkan. Secara diam-diam, mereka pun berhasil bebas dari sel bersama dengan narapidana yang lain. Sebelum berangkat menuju suku Paya, Geralt menelpon atasannya terlebih dahulu untuk meminta uang agar dirinya bisa membayar Pablito saat itu juga. Namun karena atasannya menolak, Geralt pun bilang ke Pablito jika dia berjanji akan membayar setelah wawancara selesai nanti. Akhirnya perjalanan memasuki hutan pun dimulai. Di atas perahu, Geralt mulai mengaktifkan kameranya, merekam aktivitas bersama dengan Pablito. Sampai tidak terasa mereka sampai di tempat pemberhentian. Di balik itu ternyata Marsupilami mengintai mereka dari kejauhan. Di dalam hutan, tiba-tiba Pablito mendengar suara dari suku Paya. Pablito pun menyuruh Geralt untuk menunggunya sambil memakai penutup kepala dan ditinggal sendirian karena dirinya akan menemui suku Paya sendirian. Sembari menunggu Pablito datang, Geralt menghitung sampai tidak merasa jika Marsupilami sedang menggodanya. Tapi ketika dia dikagetkan, Geralt pun langsung membuka penutup kepala dan tiba-tiba dirinya sudah ditangkap oleh suku Paya itu. Geralt kemudian dipertemukan dengan kepala suku Paya. Walaupun rada takut, tapi Geralt bergegas menyalakan kameranya dan segera mewawancarai kepala suku itu. Tapi baru saja mengajukan satu pertanyaan, Geralt menyadari sesuatu. Dan ternyata kepala suku Paya ini tak lain adalah Pablito, sedangkan yang lain adalah anak-anak asuhnya. Merasa dibodohi dan marah kepada Pablito, Geralt berpikir untuk menyuruh Pablito berakting layaknya suku Paya, tanpa ia sangka jika suku Paya yang asli ada di belakang mereka. Awalnya Geralt masih tidak percaya dengan Pablito jika mereka adalah suku Paya yang asli. Tapi setelah wajahnya terkena panah bius, dirinya pun percaya. Suku Paya membawa mereka ke sebuah gua dan mengubur tubuh mereka di pasir. Sampai tidak lama kemudian, kepala suku Paya datang menemui mereka. Tapi anehnya, mereka hanya melihat sejenak lalu kemudian pergi lagi, meninggalkan anjingnya yang sangean bersama dengan mereka. Di sini Geralt dan Pablito sudah pasrah, tapi tiba-tiba seruhan kepala suku melepaskan mereka dan kemudian dibawa untuk bertemu dengan The Great Khali. Oh, ternyata dia salah satu suku Paya toh. Di sini Geralt dan Pablito masih belum paham apa yang terjadi. The Great Khali lalu membawa mereka ke hadapan sang ratu dan sang ratu menunjukkan sebuah ramalan yang dimana diceritakan ada sebuah anggrek yang bernama Chicxulub yang selalu memberikan kekuatan awet muda kepada suku Paya dan juga telah memberikan kehidupan kepada Marsupilami.
Tapi sekarang Marsupilami dan suku Paya sedang terancam dengan adanya makhluk bermuka dua yang ingin mengambil semua bunga anggrek. Beruntung ramalan mengatakan jika telah datang dua penyelamat yang tak lain adalah Geralt dan Pablito yang sama persis seperti apa yang dikatakan oleh ramalan. Satu memegang kamera, satunya lagi punya sepatu kuning. Maka dari itu, suku Paya pun memohon kepada keduanya untuk berusaha menolong suku Paya dan juga populasi Marsupilami. Sementara itu di tempat lain, tepatnya di lab Hermoso, Hermoso merasa segar kembali ketika dirinya balik ke usia 50 tahun. Petunia yang datang ke lab Hermoso kaget karena ia melihat orang asing di labnya. Petunia lalu mencoba mengusir Hermoso, tapi Hermoso malah menggodanya sampai efek dari anggrek itu telah habis. Terlihat tangannya keriput seperti kakek-kakek lagi. Dengan cepat Hermoso pun mengambil air ekstrasi anggrek untuk merubahnya lagi. Karena hal ini, Hermoso mulai berambisi untuk mencari anggrek tersebut, dimulai dengan menemukan Marsupilami terlebih dahulu. Kembali ke hutan di mana Marsupilami sedang bergelantungan dari satu tempat ke tempat lain sambil berburu makanan dan sedikit menikmati hidupnya. Sampai tiba-tiba dirinya menemukan sepotong kue seperti waktu itu. Dia yang lapar pun langsung memakan kue tersebut, tapi karena tidak enak, dia lebih memilih makan buah ceri yang ternyata itu adalah sebuah GPS. Kini, Petunia dan Hermoso pun akhirnya bisa melacak hewan langka itu. Tapi Petunia yang tidak menyukai ambisi Hermoso memilih untuk pergi dan memutuskan untuk berhenti bekerja. Alih-alih mencari Marsupilami, Hermoso malah menemui jenderal untuk merebut posisinya. Dengan rasa dendam, Hermoso menyuruh para penjaga untuk membawa jenderal ke penjara. Malamnya, Geralt dan Pablito berpesta dengan suku Paya, yang di situ mereka diberi sebuah buah yang ternyata buah tersebut adalah racun agar mereka tertidur pulas. Mereka yang tidak sadar pun tiba-tiba sudah ada di tengah hutan begitu saja. Karena Geralt gagal mewawancarai suku Paya, dirinya memaksa dikembalikan ke kota oleh Pablito. Tapi Pablito enggan karena dirinya juga tidak dibayar. Mereka yang saling marah pun kemudian berpisah. Sampai akhirnya di tengah jalan Pablito tidak sengaja bertemu dengan Marsupilami, binatang yang selama ini ia ceritakan kepada anak-anak. Pablito lalu mengajak Marsupilami untuk bermain, tapi hewan itu malah kabur. Untungnya Pablito masih bisa mengejarnya sehingga dirinya sampai di sarang Marsupilami. Ternyata di sana terdapat Marsupilami betina dan 3 telurnya. Tapi gara-gara Marsupilami jantan membawa orang asing ke sarang mereka, si betina marah dan pergi begitu saja. Karena ini adalah gara-gara dirinya, Pablito meminta maaf kepada Marsupilami dan tidak lama setelah itu datang orang-orang suruhan Hermoso yang ingin menangkap Marsupilami. Karena habitatnya sudah diganggu, Marsupilami marah dan berubah menjadi kuat. Ia lalu menyerang semua orang dengan memukul menggunakan ekornya hingga semuanya berhasil dikalahkan. Pablito yang melihat dari kejauhan mengetahui kalau Hermoso ternyata adalah orang dengan muka dua itu, sesuai apa yang diramalkan oleh suku Paya. Sialnya, Hermoso berhasil menembak bius Marsupilami. Rumahnya juga kemudian dihancurkan sehingga dirinya berhasil mendapatkan bunga anggrek beserta telur Marsupilami. Pablito yang tidak ingin hewan langka itu celaka pun berusaha melawan mereka. Tapi sialnya ketika hampir berhasil, dari atas malah muncul Geralt yang membuat Pablito jatuh pingsan. Namun ternyata tanpa sepengetahuan siapapun, Pablito yang tak sepenuhnya pingsan itu diam-diam menyalakan kamera milik Geralt yang tepat menghadap ke Marsupilami. Beberapa waktu kemudian, di tengah hujan malam itu, Marsupilami betina kembali setelah ngambeknya selesai. Tapi dia kaget dan sedih setelah melihat rumahnya rusak serta kehilangan kekasih dan telur-telurnya. Sekarang Pablito dan Geralt dimasukkan lagi ke penjara dan bertemu dengan jenderal yang asli. Di sana Geralt berusaha menghubungi atasannya untuk meminta tolong, tapi malah dirinya dimarahi gara-gara siaran palsunya telah ketahuan.
Si bos lalu memberikan penawaran kepada Geralt dengan segera melakukan siaran di hutan Columbia, atau kalau tidak dirinya akan menyebarkan rekaman memalukan itu. Pablito yang kasihan pun berniat membantu dengan membujuk Jenderal Puchero untuk bekerja sama. Awalnya Jenderal enggan dan nampak pasrah, tapi ketika Geralt membujuknya dengan berkata akan membantu Celine Dion terpikat dengannya, Jenderal dengan cepat memencet tombol ruangan rahasia. Singkatnya, setelah berhasil keluar, mereka melihat beberapa prajurit sedang mempersiapkan persenjataan karena mereka takut akan kekuatan Marsupilami yang semakin meningkat. Di saat itu, Jenderal memiliki rencana untuk mengalihkan perhatian, sedangkan Pablito dan Geralt bertugas untuk mengambil telur dan kamera. Tidak disangka-sangka nih, ternyata Jenderal mengalihkan perhatian mereka dengan menyamar sebagai Celine Dion, sehingga ketika semua prajurit terpana, mereka akan lupa dengan tugasnya menjaga telur. Saat waktunya tepat, Geralt dan Pablito akhirnya berhasil mengambil kamera dan telur, kemudian bergegas pergi sebelum para prajurit menyadarinya. Sedangkan di sisi lain, Marsupilami mengamuk di dalam selnya. Tangan kanan Hermoso lalu datang dan mencoba untuk menyiksa Marsupilami dengan menyetrumnya. Tanpa dia sangka jika listrik itu malah diserap kekuatannya oleh Marsupilami, sehingga dia pun berhasil bebas. Marsupilami yang marah lalu langsung menghajar tentara yang menyerangnya dan pergi tanpa melawan yang lain. Di tengah perjalanan kabur mereka, keadaan begitu tegang. Pablito dan Geralt harus beradu dengan waktu. Geralt harus menayangkan siaran langsung dokumenternya, sedangkan Pablito harus membuktikan kepada anak-anak jika dia bukan seorang pembohong. Sehingga Pablito pun terpaksa berpisah dengan reporter itu dengan membawa rekaman Marsupilami yang akan dia tunjukkan kepada anak-anak. Tapi ketika dia tiba di rumah dan akan mengajak anak-anak untuk menonton rekamannya, ternyata rekaman yang ia bawa adalah rekaman yang akan Geralt pakai. Maka dari itu, dengan cepat Pablito pun menyusul Geralt kembali. Dan sampai di kota, Geralt langsung berlari ke stasiun TV dan mencoba untuk menayangkan hasil dokumenternya. Tetapi banyak sekali kendala yang ada di sana. Untungnya tidak lama Pablito segera datang untuk memberikan rekaman yang diambilnya. Bodohnya, isi rekaman itu malah Pablito yang disuruh Geralt untuk berpura-pura menjadi suku payah. Acara pun menjadi sangat kacau, tapi beruntung Marsupilami datang membuat kaget semua orang. Apa yang dikatakan oleh Geralt dan Pablito tentang makhluk langka itu benar-benar ada, tapi kegembiraan tak berlangsung lama karena Hermoso tiba-tiba datang dan merusak seisi acara TV. Hermoso dan Marsupilami pun bertarung. Marsupilami memukul Hermoso, tapi akhirnya Marsupilami tumbang juga karena tertimpa tiang. Beruntung Pablito dengan cepat menolong Marsupilami hingga hewan itu bisa menghentikan Hermoso yang berusaha mengambil telur dan anggreknya. Setelah berhasil mengambil telurnya lagi, Hermoso kembali menjadi tua karena efek bunganya sudah habis. Dia yang masih ingin menjadi muda pun langsung meminum air ekstrak itu dengan dosis yang banyak, tapi akhirnya Hermoso malah berubah menjadi bayi kecil. Akhirnya mereka semua berhasil menyelesaikan misi. Geralt dengan acara TV-nya yang sukses, Pablito yang tidak dicap sebagai pembohong oleh anak-anaknya lagi, dan Marsupilami yang berhasil mendapatkan telur-telurnya. Namun di luar stasiun tiba-tiba saja para penagih hutang menemui Pablito. Untung saja Marsupilami datang dan langsung menghajar mereka. Kini Pablito dan keluarganya bisa hidup dengan tenang lagi, sedangkan Marsupilami kembali ke hutan untuk menyambut kelahiran anak-anaknya. Dan film pun selesai.